Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan syukur kita pada Allah SWT. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan juga keadaan. Tentunya kesyukuran kita inilah yang menjadikan kita bertahan dalam keistiqomahan beribadah kepada Allah. Kesyukuran kita inilah yang kemudian mengalahkan kemalasan dalam beribadah kepada Allah. Dan kesyukuran kita inilah yang menjadikan kita menjadi hamba yang beruntung jika dibandingkan dengan yang lain, karena mereka mendapatkan ujian dari Allah yang mungkin lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita yang berada di tempat ini termasuk hamba yang paling bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, surah Al-Alaq, kemudian ayat yang ke-9 dan seterusnya akan kita bahas, kita pelajari bersama menjadi kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Ini adalah surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat 9 jamaah rahimakumullah, ini berkaitan dengan, kalau kita lihat temanya di atas, itu adalah berkaitan dengan bentuk lain, suara ukhra minat tughyan, dari pembangkangan dan ancaman bagi orang yang membangkang dan juga akibat di akhirat nantinya. Jadi yang nampak akan ditampilkan di sini adalah bentuk-bentuk pembangkangan mereka yang kemudian membangkang terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lain, tidak hanya ini bentuk pembangkangan, tapi ini sebagian kecil dari pembangkangan-pembangkangan yang ada. Kita mempelajari ini agar tahu, oh ternyata perbuatan seperti itu bentuk pembangkangan ya. Iya. Oh ternyata melakukan perbuatan seperti itu termasuk yang diancam oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Gitu. Nah kita menjadi tahu, kita tidak bisa meninggalkan larangan kalau tidak disertai dengan ilmunya secara utuh. Kita lihat ara'aita. Dan di sini jamaah rahimakumullah, ini memberi makna apakah? Ra'a, memperhatikan, ta adalah kamu, alladzi, orang yang, yanha, mencegah atau melarang. Tahukah kamu tentang orang yang melarang? Kalau kemudian kita lihat pertanyaan dimulai dengan ara'aita, ini adalah istifham, apa? Maka jawabannya berupa deskriptif dalam bentuk narasi, tidak hanya na'am atau la, iya atau tidak, bukan, tapi kemudian ada narasinya. Ara'aita, yang bertanya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bertanya. Siapa yang ditanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Allah tidak tahu? Allah Maha mengetahui. Banyak metode pembelajaran yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan tanya jawab seperti ini. Yang kemudian metode ini juga kemudian Rasul SAW adopsi, dipakai untuk mengajarkan satu ilmu baru kepada sahabat dalam bentuk pertanyaan. Atadruna manil muflis? Apakah tadruna, kalian mengetahui al-muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut? Itu tanya jawab. Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi?
Nah gitu. Jadi Rasul sudah tahu, tapi Rasul mau memberitahu kepada mukhatabnya, mitra bicaranya, menandakan bahwa beliau sudah tahu. Sama metode ini di dalam Al-Quran pun ada. Ara'aital ladzi yanha, orang yang melarang. Melarang siapa? Melarang abdan, seorang hamba. Idza shalla, ketika dia melaksanakan salat. Jadi tahukah kamu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat? Nanti kita lihat siapa yang dimaksud dengan alladzi di sini dan siapa yang dimaksud dengan abdan di ayat yang ke-10. Ini peristiwa yang terjadi pada masa lampau, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu bisa terulang dalam waktu yang berbeda di tempat yang lain. Itu peristiwa yang serupa itu bisa terulang kembali. Kalau masa dulu ada orang yang melarang orang lain sholat, pun tidak menutup kemungkinan pada masa-masa yang akan datang pun ada pihak yang melarang orang untuk sholat. Melarang secara fisik, melarang secara kebijakan, kemudian melarang secara psikis misalkan, atau hukum adat. Itu ada macam-macamnya. Mari kita lihat, kita ngambil dua ayat ini, kita lihat di sini. Nah, jamaah rahimakumullah, ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat yang ke-9 tadi. Ara'aital ladzi yanha, tahukah kamu orang yang melarang? Maka diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat dalam satu waktu, Bapak Ibu. Pernah salat. Yang kemudian ketika Rasul sedang salat, faja'ahu Abu Jahlin. Abu Jahal datang. Maka Bapak Ibu bisa menebak salatnya Rasul ini di Makkah atau di Madinah? Nah, kita di mana? Di Makkah, karena ada Abu Jahal. Sehingga salat itu kemudian sudah pernah dilakukan Rasul di Makkah. Salah satu juga dalam bentuk bantahannya Abu Bakar dan juga kroninya ketika mendatangi Abu Bakar As-Siddiq sampai gini, Abu Bakar As-Siddiq, ini dengan redaksi bebasnya, boleh saja kamu itu sholat, kamu mau sholat, kami tahu kamu itu pengikutnya Muhammad, kamu sholat itu boleh-boleh saja, suka-suka kamu, tapi mbok yo jangan di luar gitu, jangan di luar, jangan sholat di luar, kalau mau sholat, sholat di dalam rumahmu sana, jangan usah di luar. Bapak Ibu tahu alasannya kenapa? Orang melihat sholatnya Abu Bakar itu bisa tertarik untuk memeluk agama Islam. Dengan melihat sholatnya Abu Bakar itu bisa tertarik. Bagaimana kemudian dengan melihat perangainya Rasul, akhlaknya Rasul, sholatnya Rasul, maka akan tertarik. Menjadi sebab kemudian ketika Rasul SAW berhijrah ke Madinah, padahal Rasul belum pernah ke Madinah sebelumnya, tapi kemudian seolah-olah orang Madinah itu tidak asing, sudah merasa famous, populer, sudah merasa dekat dengan Nabi. Padahal Nabi juga baru pertama kali ke sana ketika hijrah ke Madinah. Dikarenakan ketika Rasul di Makkah, beberapa utusan dari Madinah itu sudah datang ke Makkah menemui Rasul dan menyatakan masuk Islam. Salah satunya adalah sahabat yang memiliki profesi, nek sekarang napa gue Bapak? Orang pintar. Dia itu profesinya sebagai orang pintar. Dia mengaku sebagai orang pintar bahasa sekarang. Bisa menyembuhi orang yang sakit. Terdengar sampai telinganya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sakit. Sakitnya sakit gila. Tanda-tanda kegilaan Nabi Muhammad menurutnya adalah ngaku-ngaku sebagai seorang nabi gitu. Itu apa yang dilakukan? Perjalanan dari Madinah ke Makkah, dia biasanya kalau mengobati orang dengan disembur dengan air, bus gitu. Sekarang ada nggak metode seperti itu? Ada, mungkin terinspirasi dari dulu juga ada. Nah, maunya adalah setelah ketemu dengan Nabi Muhammad itu mau disembur biar waras. Demikian. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, melihat dan sempat mendengarkan beberapa kata dari Muhammad, langsung makslep ikut masuk Islam. Itu baru ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau orang normal ketemu Nabi Muhammad itu tertarik dengan akhlaknya yang baik, dengan perangainya yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah kenapa kemudian Abu Jahal yang tiap hari, bahasanya tiap hari ketemu dengan Nabi Muhammad tidak mau beriman?
karena gengsi. Dalam satu sirah disebutkan karena gengsi, Pak. Sudah keburu gengsi. Gengsi nih bahasa Sidoarjo napa nggih? Wis napa? Ya memang gengsi. Alah ngapain juga? Wis kadung. Wis kadung membenci. Sudah terlanjur kemudian membenci Nabi Muhammad. Jadi gengsi, mau beriman tuh gengsi. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad, tahu. Oh, Nabi Muhammad ketika membacakan Al-Lahab mereka paham. Ketika Nabi Muhammad membacakan surah Al-Ikhlas mereka paham. Boleh jadi mereka lebih paham daripada kita, Bapak Ibu. Tapi kenapa tidak mau beriman? Gengsi. Jadi ada orang yang kemudian karena besar rasa gengsinya kemudian tidak mau menerima kebenaran, sekalipun dari orang yang dimusuhi. Nah, ketika Rasul SAW sedang sholat, didatangin Abu Jahal. Fanahahu, Abu Jahal ini melarang Nabi untuk sholat. Jangan sholat, jangan. Ini melarang orang sholat, Bapak Ibu. Ini kalau ini melarang secara fisik ya. Dia melarang secara fisik dan menggunakan otoritas sebagai pemuka kaum Quraisy dan didukung oleh orang-orang selainnya. Maka Allah SWT menurunkan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Suma ila qaulihi sampai firman Allah kadzibatin khati'ah. Jadi dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa Abu Jahal pernah mengatakan, kalau sampai saya melihat Muhammad sholat di samping Ka'bah, tak injak kepalanya. Sampai seperti itu, Bapak Ibu. Itu dideklarasikan terang-terangan. Itu disampaikan kepada sesama mereka, orang kafir yang ada di Makkah. Mau menunjukkan tentang kewibawaan sebagai seorang Abu Jahal. Ini loh Abu Jahal. Saya akan melarang. Kalian nggak berani ya melarang Muhammad? Biar saya yang melawan. Biar saya yang melarang. Kalian masih sungkan-sungkan ya dengan Abu Thalib ya, karena dia keturunan dari Abdul Muthalib ya. Sini saya larang. Betul. Kemudian ditunjukin tuh Muhammad sedang sholat tuh. Betul, didatangin. Orang kalau misalkan sudah memiliki tekad untuk melakukan aksi, kemudian dilihat, ada yang menyaksikan, ada yang melihatnya, itu semakin pede, Pak. Min sini, lihat nih, tak buktikan. Betul, didatangi Nabi Muhammad, baru kemudian belum mendekati, sudah kemudian lari terbirit-birit, lari ketakutan betul itu. Sebagaimana orang yang ketakutan, takut. Ketika ditanya sambil berlari, ada apa Abu Jahal? Katanya kamu mau menginjak kepala Muhammad sampai di tanah, kok malah lari? Saya takut. Ada api yang membara-bara antara dirinya dengan Nabi Muhammad. Di tengah-tengah itu ada api yang berkobar-kobar, Bapak Ibu. Dia melihatnya, Abu Jahal melihatnya, dan dia kemudian merasakan panasnya. Sedangkan itu tidak dilihat oleh oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah pada waktu itu. Hanya dia saja, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau orang misalkan sudah sholat, melaksanakan perintah Allah, siapa yang kemudian menghalanginya, ya dia akan berhadapan dengan Allah. Karena orang yang sholat ini sudah tidak mampu untuk menghalanginya. Karena dia sedang dalam kontrak berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah dalam bacaan sholatnya. Kan gitu. Misalkan kalau ada yang sholat, ini kalau kita bicara di masjid kita ya, di masjid Indonesia. Kalau kita sholat di masjid, ada yang lewatkan, kemudian kita angkat tangan. Jangan, saya sedang sholat. Hormatilah lewat belakangnya atau lewat agak ke depannya. Karena tangan kita ini kan menunjukkan bahwa sujud kita ya agak sampai bawah itu, ini adalah daerahnya gitu. Kalau lewat sebelah sana silahkan. Tapi kalau depan ini masih daerah sholat gitu. Kok masih kemudian ada yang melawan, wes dialang-alangi kemudian diturunkan, dia mau lewat, memaksa. Hadis menyebutkan boleh dilawan orang seperti itu, Bang. Kecuali anak kecil, anak kecil dihalangi. Dia kan anak kecil. Tetapi misalkan kalau ada yang mohon maaf lewat nggak tahu, kemudian kebablasan dihalang-halangi, dia kadang ada minta maaf saya tidak tahu. Ngomong, orang yang sholat diajak ngomong, minta maaf ya saya tidak tahu. Ya itu kadang refleks, Bapak Ibu. Itu sifat positif ya, karena dia tidak tahu kemudian terus merasa bersalah, kemudian terus dia melipir. Tapi kemudian yang melanggar tetap melawan, padahal ada jalan depan juga masih lebar, belakang juga masih lebar, tapi tetap melanggar, itu bisa kita lawan. Nah, inilah perlunya kita mengetahui fikih. Tetapi hal seperti ini tidak dipakai ketika di Masjidil Haram. Jadi lagi sholat sunnah, Pak,
kemudian terjadi jadwal pengepelan. Kan kemudian sudah semua harus pada minggir kan kalau ada pengepelan di pelataran Masjidil Haram, dipel dan sebagainya. Saya lagi sholat, tunggu ya. Kapan bisa dipel itu pelataran Masjidil Haram kalau nunggu lagi sepi ini? Jazakallahu khair. Kan tidak pernah sepi. Tapi kemudian sepinya adalah tanggal 9 Zulhijjah. Bapak-bapak kalau misalkan mau mencium Hajar Aswad, kemudian tawaf itu mepet dengan Ka'bah, monggo tanggal 9 Zulhijjah. Umroh monggo. Karena waktu itu jamaah haji ada di Arafah. Enggak ada di sana. Terjadi pergantian kain kiswah itu biasanya tanggal 9. 10 sudah ramai lagi. Nah, kembali pada Abu Jahal ini. Inilah Abu Jahal. Kalau ini kan Umar bin Hisham. Nama aslinya Abu Jahal adalah Umar bin Hisham. Yang satu lagi adalah Al-Faruq Umar bin Khattab. Jadi ada Umar yang kemudian Rasul berdoa kepada Allah agar dipilihkan satu dari dua Umar ini. Siapa yang akan mendampingi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dua Umar ini? Umar bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab yang kemudian menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memilihkan untuk Rasul adalah Umar bin Khattab. Tapi Ustaz, kan dua-duanya sama-sama memusuhi Nabi. Iya. Dulu Umar bin Khattab juga memusuhi Nabi. Bapak Ibu masih ingat bagaimana pukulan Umar bin Khattab terhadap adiknya ketika membaca Al-Quran sampai berdarah sekali pukul. Kan benci terhadap Islam. Sebenci-bencinya Umar bin Khattab terhadap Islam, waktu itu tidak pernah melarang orang sholat. Itu Umar bin Khattab. Bukan berarti oh bagus ya kalau gitu boleh yang jadi pembenci Islam tapi tidak melarang orang sholat. Bukan. Jika dibandingkan dengan Umar bin Hisham, Abu Jahal, orang yang melarang sholat, padahal sholat adalah komunikasi seorang hamba dengan Allah, kok sudah dilarang, maka yang melarang ini memutus komunikasi antara hamba dengan Allah dan dia akan berhadapan dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana kemudian proses kewajiban sholat itu berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau haji turun dalam bentuk wahyu, kemudian puasa turun dalam bentuk wahyu, Al-Baqarah 183. Salat tidak cukup turun dalam bentuk wahyu, tapi dia harus dijemput di Sidratul Muntaha dalam proses Isra Mi'raj. Menyambutnya, menerima kewajiban ini lewat perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuniyahu min ayatina. Baru nanti kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7. Setiap langit ada penjaganya dan akan ditanya. Bahkan tidak hanya itu, kemudian perjalanan ini luar biasa dan diabadikan. Jadi untuk menerima kewajiban salat, Rasul tidak hanya menerima dalam bentuk wahyu, tapi menjemputnya langsung kepada Allah. Dan terjadi kemudian minta pengurangan agar diringankan dari semula 50 waktu. Bapak Ibu, kalau 50 waktu dibagi 24 jam itu sejam kita sholat berapa lama? Berapa banyak nggih? Pinten, Pak? Nggih, dibagi. Berarti 2/2 jam nggih. Per setengah jam lah, paling enggak ada nanti setengah jam kita itu sholat. Paling enggak ada 20 menit sekali kita sholat. Nunggu sholatnya 20 menit, kemudian sholatnya 5 menit, widzikirnya adalah 5 menit, tambah sholat sunnahnya, baru keluar masjid, udah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau 50 kali dalam sehari semalam, maka kemudian Allah memberikan keringanan sampai 5 kali waktu sehari semalam dan tidak berkurang, dan harus kita jaga. Nah, maka fatal, menghalangi orang yang sholat itu fatal. Tadi kita sampaikan menghalangi secara fisik. Yang minggu yang lalu Bapak Ibu kita mencuplik materinya adalah, jadi Rasul itu bukan sekali mendapatkan perlakuan kekerasan dalam melaksanakan ibadah sholat. Rasul pernah ditarik sorbannya sampai tercekik dari belakang, ditarik dari belakang ketika sedang sholat, dan Rasul kemudian tetap melanjutkan sholatnya dengan kemampuan yang ada. Rasul SAW, mohon maaf, pernah sampai ketika sujud diinjak kepalanya oleh orang kafir Quraisy supaya tidak bisa bangkit, tapi kemudian dilepaskan dan melanjutkan sholatnya. Rasul juga pernah ketika sedang sholat dalam posisi yang rendah, orang kafir Quraisy itu membawa perut onta disembelih, kemudian perutnya, apa sih isi perut Bapak Ibu? Ini
lambungnya itu loh Pak, badan itu yang dibawa, kemudian dibelah dengan pedang atau belati sehingga turunlah membasahi Rasul SAW dan sangat bau. Itu pernah terjadi pada Rasul SAW. Artinya dalam kondisi seperti itu pun Rasul tetap melaksanakan sholat. Di bawah tekanan pun kemudian Rasul tetap melaksanakan sholat. Kalau kita lanjutkan pada kisah perang Khandaq, dalam kondisi perang yang berkecamuk pun Rasul melaksanakan sholat, sekalipun waktunya agak terlambat, dan kemudian Rasul mencela orang-orang kafir Quraisy karena penyerangan mereka menjadikan sholat asalnya Rasul itu mepet dengan waktu maghrib, tapi tetap sholat. Misalkan kalau sekarang ada yang kerja, wah saya lagi kerja nih ngejar target, emang gajinya lebih besar dari pahala sholat, kan gitu biasanya memenya kan seperti itu. Membandingkan sholat kan bisa kapan-kapan, ini kalau kerjaan ini harus selesai, kalau saya nggak kerja nggak dapat gaji. Tentunya kemudian yang kita dapatkan adalah ketenangan. Sama seperti begini Bapak Ibu, dalam safarnya kita, perjalanan kita, terkadang kita ngejar target, pokoknya sampai sana jam sekian, kemudian tidak berpikir enaknya sholat di masjid mana ya yang kemudian luas parkirnya, kemudian enak dan kemudian aman. Kenapa tidak berpikir demikian? Toh ketenangan itu lebih mahal daripada sampai lebih cepat. Sampai lebih cepat kemudian ngoyak waktu, tidak tenang di jalan, was-was, itu kan bisa meningkatkan tekanan darah tinggi dan juga kondisi yang lainnya. Tapi kalau misalkan istirahat, tenang, nanti perjalanan berikutnya itu menjadi lancar, ya bagus juga. Nah ini kemudian kita mengingatkan diri kita masing-masing dengan sholat. Jogja alhamdulillah istimewa Pak. Jogja istimewa. Tidak hanya istimewa kotanya, macetnya istimewa sekarang. Saya perjalanan ke daerah Adi Sucipto yang Demangan Pak, biasanya itu 30 menit atau 25 menit, 1 jam Pak, per tadi pagi. Itu pun jam 9 itu Pak, 1 jam. Makanya pengajian di masjid sekarang banyak karena pada malas keluar. Macet di mana-mana. Alhamdulillah kita senang ya. Jadi semakin banyak orang yang mengenal Jogja. Tapi Jogja macet ya, iya berarti sudah maju lah. Ciri-ciri kota maju kan kalau sudah macet. Nah kembali pada Abu Jahal. Fanahahu, Abu Jahal kemudian melarang Nabi SAW. Ya. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, di sini kemudian kita melihat bentuk lain kepembangkangan yang dilakukan oleh, contoh di sini adalah Abu Jahal. Tapi ini juga berlaku pada orang lain yang memiliki perilaku yang sama, mirip, serupa dengan Abu Jahal, melarang orang untuk sholat, melarang muslim untuk sholat. Apakah dia memang seorang muslim kemudian melarang muslim lainnya untuk sholat, atau dia adalah non muslim yang melarang muslim untuk sholat? Itu ya. Kalau misalkan kita dihadapkan dalam dunia kerja kemudian tidak boleh sholat, kalau istirahat nggak boleh sholat, kalau sholat dipecat, kemudian kita dihadapkan saat sebaiknya saya sholat kemudian konsekuensinya nanti dipecat padahal sholatnya di waktu istirahat, atau saya sholatnya nanti jamak dengan asar ketika pulang mendekati maghrib, tapi saya tetap bisa kerja dan bisa menghidupi keluarga. Inilah kemudian keimanan kita dihadapkan, dibenturkan dengan kepentingan duniawi kita, kepentingan keluarga. Kalau dikasih pertanyaan seperti itu, maka usahakan cari pekerjaan lain yang membolehkan untuk sholat, sembari mencari tetaplah bekerja di situ dan melaksanakan sholat. Kalau sudah dapat, keluar dari tempat kerja yang tidak mendukung untuk sholat. Gitu Bapak Ibu. Justru seharusnya kan memang kalau ownernya, pemilik pekerjaan itu adalah muslim, paham, malah seneng. Soalnya akan menghukum, kamu kok gak sholat gitu. Saya nggak bisa sholat ya Pak. Sholat jamaah, nanti tinggal ikut aja yang di depan. Oh gitu ya, nggak baca, wes sholat dulu. Nanti bertahap diajarin bagaimana membaca sholat. Padahal udah dewasa tapi nggak tahu bagaimana tata cara sholat, karena di keluarga tidak diajarkan sholat. Bapak Ibu tahu pabrik jarum tuh di Kudus, di kota saya itu banyak karyawannya yang tidak pakai jilbab Pak. Tuh yang pakai itu karyawati Pak, yang pakai jilbab. Ini karyawan nggak ada yang pakai jilbab. Karyawatinya banyak itu. Sekarang modelnya adalah kayak bukan jilbab sih, topi, tapi kemudian terus menutup. Baru menutup rambutnya, belum menutup leher dan sebagainya. Bayangkan kalau misalkan kita, Allah menitipkan rizki
kepada bapak ibu, kemudian menjadi orang muslim yang kaya dan bisa merekrut pekerja, kan menjadi ladang amal untuk berdakwah bapak ibu. Kalau spiritualnya itu bagus, maka berdampak pada etos kerja juga bagus. Kalau spiritual pekerjaannya itu menjadi tidak bagus, rusak karena meninggalkan sholat atau memakan minum yang haram, maka etos kerja juga menjadi lumpuh dan rapuh bapak ibu. Jadi kemudian tidak totalitas dalam bekerja. Kembali pada sholat, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-sholah. Sholat yang menjadi amal ibadah pertama kali akan dihisab di hari akhir nanti. Idza shaluhatis sholatu, kalau sholatnya bagus, punya anak, sholat 5 waktu dilaksanakan semuanya, maka perilakunya insya Allah akan menjadi bagus. Shaluha sairu amalihi. Wa idza fasadatis sholatu, kalau misalkan kita atau ada keluarga, kemudian orang yang sengaja tidak mementingkan sholat, sehingga sholat 5 waktu ini menjadi acakadul, berantakan, tidak dikerjakan, fasada sairu amalihi, perbuatannya juga akan menjadi rusak bapak ibu. Boleh jadi nggih, bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang berada di masjid, boleh jadi dulu dididik orang tuanya untuk dekat dengan masjid, sehingga kemudian sekarang ikut ke masjid gitu. Nah itulah kemudian didikan daripada orang tua ya, itu penting daripada salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita kalau sudah salat kok masih terpancing bermaksiat, kadang kita mikir, iya ya, saya ini sebenarnya sudah salat atau belum ya? Kalau sudah salat kok masih terpancing untuk bermaksiat, tapi terus salatnya jadi apa? Kalau habis salat kemudian melakukan maksiat lagi. Kalau setelah salat kemudian maksiat, terus salatnya jadi apa? Padahal salat itu adalah perisai. Perisainya itu yang harus kita gunakan. Perisai melindungi kita dari godaan untuk bermaksiat. Maka itu yang perlu kita ingatkan ya, pada diri saya khususnya, keluarga, dan juga untuk kita semua. Jadi ingat, kan udah salat, marah loh. Kan sudah salat, kok masih marah, kan gitu. Loh, kan sudah salat, kok masih menipu orang lain? Kan sudah salat, kok masih menzalimi orang lain dengan penipuan-penipuan dan sebagainya? Kadang gitu Bapak Ibu. Maka kalau orang sudah diingatkan bahwa dia itu melakukan perbuatan salah, jahat, Anda kan muslim, kok Anda masih menipu orang, tak tega-teganya minta pulsa dengan dalih penipuan dan lain sebagainya, atau minta ini dan sebagainya? Anda kan sudah sholat, apa Anda tidak takut dengan akhirat nantinya? Wes nanti akhirat sekarang gitu. Oh ini memang berarti memang tidak beres dengan sholatnya. Maka kalau misalkan kita menggunakan salah satu terapi untuk memperbaiki diri kita, mari kita perbaiki kualitas sholat kita dan juga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Maka alladzi di sini yang dimaksud alladzi adalah Abu Jahal dan yang semisalnya. Bagaimana kemudian Abu Jahal melarang abdan, seorang hamba, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, ketika hendak melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah, kemudian mereka menghalanginya, wa yuridu ta'atahu fi ibadatil awsan, dan kemudian mau dibalikkan lagi untuk melakukan kesyirikan dengan menyembah patung dan berhala. Kalau misalkan gini Bapak Ibu, ada kemudian bentuk melarang sholat, tapi melarangnya agak-agak halus. Orang yang kemudian dalam istilah sedang berhijrah, kemudian mau melaksanakan sholat, cie sholat, emang ente bisa sholat? Gitu. Dia ngomong gitu, emang ente bisa sholat? Biasanya kan kagak sholat. Emang bisa sholat? Mendingan kagak usah. Daripada nanti salah-salah bacanya, gak usah itu. Bikin dosa aja gak usah. Itu termasuk orang yang menghalangi sholat. Iya, membuli, tapi kemudian intinya adalah agar dia itu tidak sholat. Agar tidak sholat, itu jangan. Atau kemudian memarahi orang yang sholatnya masih belum benar. Kamu itu loh sholat gak benar, baca Al-Kafirun badbut gak selesai gitu. Kan ada yang lain, surah yang lainnya. Sama itu kemudian menghalangi orang yang sholat, menghina orang yang sholat, meremehkan orang yang sholat dan sebagainya. Unik bagi orang yang kemudian tidak, atau misalkan hanya dengar kata Islam, kayak apa sih orang Islam, kemudian melihat seorang muslim yang sedang sholat. Kalau di Eropa itu mereka asik lihat, oh kayak gitu ya gerakannya ya gitu. Dilihat. Dan juga masih banyak orang yang kemudian masuk Islam di saat ada pihak-pihak yang kemudian mendiskreditkan Islam, memojokkan Islam. Jadi orang ingin tahu gimana sih Islam itu dan sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah,
Oleh karena itulah kemudian kalau misalkan sekarang ini ada juga orang yang menghalangi sholat dengan, kalau kita sebut dengan pesugihan, kamu ngapain sholat? Kamu kan masih aktif jadi anggota kelompok persugihan, masih dalam komunitas persugihan gitu, sugih-sugihan. Persugihan itu yang kemudian menghadirkan sesajen dan sebagainya itu. Nggak usahlah sholat. Justru dengan sholat ini orang lain tidak tahu kalau saya itu pesugihan gitu. Jadi ada orang sholat kemudian untuk menutupi kedoknya, kedok aslinya. Itulah kemudian pada zaman Nabi SAW itu disebut dengan munafik. Orang munafik yang kemudian menutupi kedok aslinya dengan pura-pura untuk sholat, dengan pura-pura sholat itu. Nah ini. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, kemudian kalau kita lihat abdan, ara'aital ladzi yanha abdan, maksudnya adalah kenapa Allah tidak menggunakan al-abda idza shalla, tidak menggunakan alif lam gitu dalam bentuk isim ma'rifat al-abd, tapi lebih kemudian menggunakan abdan sebagai bentuk isim nakirah. Maksudnya di sini ini ada maksud juga. Kalau kemudian menggunakan kata abdan, kita hapus dulu abdan, kemudian tanpa alif lam dikatakan di sini wa tankiru kalimati abdan yadullu ala kaunihi kamilan fil ubudiyah, menunjukkan bahwa dia sempurna dalam peribadatannya. Subhanalladzi asra bi abdihi, maka orang yang kemudian totalitas penghambaan dirinya kepada Allah disebut dengan abdan. Menghambakan diri itu adalah abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi, jasadnya menyembah Allah, ruhnya menyembah Allah, spiritualnya juga tunduk kepada Allah SWT. Jadi kesempurnaan dalam beribadah. Di sini adalah Abu Jahal itu melarang orang salat dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dan itu termasuk akhlak yang tercela. Nah, jamaah rahimakumullah, juga di sini disebutkan adalah rawa anna Ali radhiyallahu anhu ra'a fil musalla aqwaman yusalluna qabla salatil Id. Ali pernah melihat ada satu kelompok kaum yang kemudian mereka salat sebelum salat Id, hari raya. Faqala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Faqila lahu ala tanhahum. Ali mengatakan, saya kok tidak pernah ya melihat Rasul itu salat sebelum salat Id, hari raya. Ini kemudian tidak dijelaskan bahwa apakah salat tahiyatul masjid, tapi orang pada salat sebelum salat Id. Ala tanhahum, kenapa tidak kamu cegah mereka? Faqala akhsha an adkhala tahta qawlihi ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ali, kamu kan mengatakan Rasul tidak pernah melihat Rasul melaksanakan salat sebelum salat hari raya. Kenapa kamu tidak cegah mereka kalau Rasul tidak pernah melakukan itu? Ali kemudian mengatakan, saya khawatir, saya takut kalau termasuk di dalam apa yang Allah firmankan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, melarang orang untuk tidak sholat, agar supaya dia tidak sholat. Jadi kalau misalkan kita tarik ke tanah suci Bapak Ibu di Masjidil Haram, itu kan kalau dibilang melarang tidak juga, karena sudah waktunya untuk dibersihkan. Bahkan orang-orang yang kemudian sholat sunnah setelah tawaf pun harus menghindar, cari tempat yang aman, tidak di tempat yang dekat dengan Ka'bah. Kalau misalkan menggunakan dalil ini, wah kalian melarang orang sholat ya? Bukan. Kalau misalkan nunggu sampai sepi sekitar Ka'bah baru dipel, kira-kira jam berapa Bapak Ibu Ka'bah itu sepi? Jam 1 malam rame tidak Pak? Jam 1 dini hari rame. Orang kadang berpikir, mungkin sudah pada tidur ya, yuk kita tawaf jam 1 pagi ini. Ternyata juga ramai, kadang ditampilkan di TV di atas itu. Nah, jadi jangan hanya sembarangan kemudian melarang orang yang sedang sholat. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu pernah melihat video orang yang sholatnya kemudian, sholatnya kok gak lumrah. Gak lumrah itu maksudnya tidak seperti orang pada umumnya sholat, sujudnya berkali-kali. Itu boleh dilarang tidak? Gitu. Ada baiknya malah nanti kalau udah selesai, kalau mau tanya aja, itu sholat apa tadi? Kok sujudnya berkali-kali? Kok cepat sekali sholatnya? Tak kira 4 rakaat salam, ternyata masih berdiri tanpa salam. Kemudian tambah lagi, itu sholat apa ya? Saya tadi sholat ya? Loh, malah tadi saya sholat ya? Tadi Anda kan sholat?
Enggak, saya enggak sholat, saya tidur. Nah, itu berarti dia ODGJ. Jadi orang-orang yang enggak waras itu berarti. Dilihat orang lain dia sedang sholat, tapi ketika ditanya kamu sholat, enggak, saya enggak sholat, saya sedang tidur. Nah itu enggak usah diteruske. Sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Apakah dia sengaja ataupun tidak? Nah, itu. Termasuk juga tidak boleh mempermainkan sholat, baik dalam bentuk ucapan maupun gerakan, tidak boleh mempermainkan sholat. Oke. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kemudian di sini adalah kalau ini adalah bacaannya ya, adalah bacaan ketika sholat. Ini adalah bentuk yang pertama. Akhbarallahu taala an halati qabihatin jiddan min ahwalit tughat. Bentuk pertama kedurhakaan yang dicela oleh Allah adalah mencegah orang lain dari sholatnya. Contoh yang kedua adalah ayat 11-12. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu, ara'aita? Kalian kalau terbukti dia berada dalam kebenaran. In kana 'alal huda. Orang yang dilarang tadi itu malah yang benar. Yang melarang yang salah. Yang dilarang salat itu yang benar. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang demikian itu? Yang dilarang adalah orang yang benar, dan dia kemudian memerintahkan orang, menyuruh orang untuk bertakwa kepada Allah. Maka lihat di sini, akhbarani aidan an hali hada at-taghiya an-nahi. Dijelaskan terkait dengan bentuk kedurhakaan, Bapak Ibu. In kana ala tariqi sadidin fi ma yanha anhu min ibadati llahi ta'ala aw hal huwa amru bittaqwa fi ma ya'muru bihi min ibadatil awsan kama ya'taqid. Piejal, kalau misalkan yang tadi dimusuhi itu ternyata adalah orang yang benar. Tadi yang kemudian yang orang yang salat dikatakan bahwa itu salah karena dia tidak menyembah patung berhala, itu salah. Ternyata itu adalah yang benar. Wal aksaruna ala anal khitab lin nabi aidan. Ini kemudian ditujukan kepada nabi. Yang dimaksud dengan orang yang dalam petunjuk kemudian memerintahkan ketakwaan itu adalah nabi. Itu ada nabi. Yang dilarang adalah nabi. Kalau nabi itu pernah dilarang melaksanakan sholat dan tetap sholat, itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kemudian jangan sholat di situ, kemudian tidak sholat. Kamu siapa? Saya dulu ketika masa-masa Covid, Bapak Ibu, salat di masjid yang menurut saya kan terbuka dia. Kemudian saya di situ. Kalau misalkan azan sudah di situ, kadang habis azan lihat saya perasaan, dilihat sama dia, dilihat. Ya karena pendatang. Beberapa hari dilihat. Kemudian ditanya, Bapak dari mana? Oh, saya dari sebelah situ, kampung sebelah. Oh gitu. Lah kok salat di sini? Iya, masjidnya bagus dan terbuka, jadi sholat di sini. Habis itu saya tidak datang lagi ke situ lagi. Datang ke masjid yang lain. Gitu. Itu bisa kemudian kita gunakan perasaan ya. Ini siapa ya orang ini, kok enggak dikenal, bukan orang Sidoarjo, kok sering sholat di sini? Bapak orang sini? Enggak. Lah ngapain juga kok bukan orang sini kok sholat di sini? Coba gimana perasaannya, Pak? Kira-kira balik lagi enggak, Pak? Itu kan sama seperti secara halus melarang orang untuk sholat gitu. Itu Anda bukan orang sini, berani-beraninya sholat di sini ya gitu. Itu dulu masa-masa Covid kan memang sangat berhati-hati ya. Masjid yang saya datangin juga di samping jalan dan tidak ada rumah di sekitarnya kecuali kompleks sebelahnya itu. Di saat 1 tahun kemudian 2 tahun ternyata saya baru tahu siapa nama orang itu dan dia baru tahu siapa saya. Oh, akhirnya kami berdua berdamai. Ya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, sikap seperti itu ya harus hati-hati. Ya, bisa jadi kemudian orang menjadi tidak sholat lagi. Padahal dia merasakan kenyamanan ketika sholat di masjid kita. Sebenarnya di samping rumahnya ada masjid, tapi dia kurang merasa nyaman. Kan kadang itu kata kita itu klik-klik aja. Saya kalau sholat di Masjid Al-Aman kok klik ya, aman gitu. Kemudian ya aman sesuai dengan namanya Al-Aman, aman gitu. Datang pakai sandal jepit, pulang itu dapat sandal slop itu alhamdulillah gitu. Malah badi. Nah itu adalah harus hati-hati ya kalau misalkan kita nanya, jangan sampai menjadikan orang kemudian terus tidak jadi sholat. Coba ketika menegur orang yang sedang sholat, ketika ada gerakan yang kurang baik, kemudian kan diajak diskusi, ditanya, mungkin dia tidak tahu. Mohon maaf, ada orang sholat kemudian terus gini tangannya ketika sujud, Bapak sholatnya kayak, mohon maaf, anjing yang sedang tidur. Mengutip dari hadis,
Tapi kemudian kalau disampaikan dengan yang tidak baik kan diterima juga dengan tidak baik gitu. Akhirnya dia tidak kelihatan di masjid tersebut. Apakah dia masih salat atau tidak, Allahu a'lam. Bisa jadi dengan ucapan tadi yang maunya adalah menasihati, tapi cara menasihati itu melebihi dari menggurui. Jadi kemudian tidak enak, kemudian merasa merasa diperlakukan tidak baik, dan enggak usah deh. Enggak usah salat, trauma dia kalau salat lihat orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, ara'aita ya kafir in kanat salat hadzal abdu al-manhi huda wa du'ahu ila dini amran bittaqwa atanhahu ma'adzalik. Al-Qur'an ayat 2 ayat di atas tadi 11 12 itu ditujukan kepada orang-orang yang sedang melarang Nabi, itu adalah kumpulan daripada orang-orang kafir. Ternyata mereka salah. Mereka menghadapi orang yang salah. Yang dilarang itu adalah orang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk mendapat hidayah dan juga melarang yang mengajak kepada ketakwaan. Wat taqwa al-ikhlas wat tauhid wal amal salih alladhi yutqa bihin nar. Takwa tadi di sini ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. At-taqwa itu adalah ikhlas. Takwa itu adalah pengesaan diri, mengesahkan Allah dan beramal saleh yang bisa menjaga dan menjauhkan diri dari api neraka. Jadi kalau orang bertakwa adalah orang yang melakukan amalan, bisa yang amalan itu menjauhkan dirinya dari neraka. Tentunya dengan beramal soleh, dan amal soleh ini dilaksanakan dengan ikhlas. Dan amal soleh yang ikhlas dilandasi dengan tauhid, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, ini menjadi contoh bentuk kedua orang yang melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Contoh yang ketiga, pada ayat yang ke-13, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan? Mendustakan kebenaran, kadzdzaba wa tawalla, dan berpaling. Ada dua perilaku, kadzdzaba wa tawalla. Kalau ada tasdid di tengahnya Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa perbuatan ini sering dilakukan atau berkali-kali. Kalau ada fi'il yang kemudian ain fi'ilnya ditasdid, qata'a menjadi qatta'a, fa'ala menjadi fa'ala, yufidu makna taksir, memberi makna banyak. Salah satu maknanya demikian. Kalau qata'a memotong, kalau qatta'a memotong-motong. Dia jadi berkali-kali melakukan perbuatan itu berkali-kali. Mari kita lihat di sini. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Akhbarani ya Muhammad an hali hadzal kafir Abu Jahal. In kadzdzaba bidalail tauhid az-zahirah. Dia itu Abu Jahal mendustakan, sering dan berkali-kali mendustakan tentang Allah, yang disertai, yang kemudian yang dia distai itu sudah ada dalil-dalilnya. Allah Maha Esa, sudah ada bukti-buktinya, masih juga kemudian diingkari. Itu. Jadi maka tadi kita sebut gengsi, wes apa namanya? Wes kedarung, mumpun kedarung, wes. Dari awal sudah terlanjur membenci, ya kemudian dijadikan aja. Kalau sudah jatuh terlanjur basah, udah basah kujub aja sekalian. Itu dia, gengsi itu ternyata malah menjadi petaka bagi Abu Jahal. Wa mazahil qudratil bahira wa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa arada 'anil iman bi da'watik. Sudah Allah tunjukkan bukti-bukti kemahakuasaannya yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Abu Jahal, masih juga kemudian dibantah. Ya, oleh karena itu adalah alam ya'lam bi aqlihi, apakah dia tidak tahu dengan akalnya? Kita dengarkan azan.
Jamaah rahimakumullah, sedikit kita menyampaikan pada ayat yang ke-13 ini bahwa qala al-ulama hadhihi al-ayah wa in nazalat ala haqqi Abi Jahal, meskipun ini diturunkan kepada Abu Jahal. Dari awal tadi yang melarang itu adalah Abu Jahal. Ila an kullu mimman yanha an ta'atillahi fa huwa syarik fi wa'idi Abi Jahal. Kalau misalkan pada masa berikutnya ada yang melakukan perbuatan semisal dengan Abu Jahal, maka ancaman yang diberikan sama seperti ancaman Allah kepada Abu Jahal. Sekalipun namanya bukan Abu Jahal misalkan, atau yang lainnya, tapi perilakunya sama, suka mencegah orang lain dalam melaksanakan sholat. Pengrusakan masjid itu kan menjadi mencegah orang sholat juga, yang dilakukan oleh Israel. Kemudian ke peraturan, kebijakan yang kemudian melarang orang untuk sholat, itu termasuk di sini. Maka itulah balasan-balasannya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian nanti balasannya itu akan disampaikan di ayat yang ke-14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Insya Allah berarti minggu depan masih di tahun yang sama atau sudah ganti tahun Bapak Ibu? Oh masih Ji. Kita masih di tahun yang sama, ya Allah. 2 tahun kita membahas surah Al-Alaq, hampir 1 tahun. Mudah apa-apa kita kemudian ini menjadi bahan perenungan kita bahwa bagaimana Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, orang yang melarangnya untuk melaksanakan sholat itu akan diurusi oleh Allah gitu. Dia akan berinteraksi dengan Allah dan akan diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilarang sholat tetap sholat, jangan kemudian tidak sholat, tetap sholat di tempat yang memungkinkan untuk sholat. Jadi kadang kita malu dengan orang yang mohon maaf tidak sempurna badannya tapi tetap sholat, tidak sempurna kesehatannya tapi tetap sholat, tidak sempurna ekonominya tapi tetap sholat. Sedangkan kita mengalami kecukupan dalam 3 hal di atas tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.